Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarin Isak dalam program Juru Bicara. Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 nanti. Namun hingga kini realisasi mix renewable energy itu masih sebesar 12,3%. Penting untuk memahami bahwa transisi menuju energi bersih bukan hanya sebuah kewajiban global untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi juga peluang besar bagi Indonesia untuk memajukan ekonomi dan meningkatkan ketahanan energi. Oleh karena itu, akselerasi menuju energi bersih menjadi kunci untuk mencapai sasaran jangka pendek dan membuka pintu bagi pencapaian target jangka menengah dan panjang, termasuk karbon netral pada tahun 2060. Akselerasi ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan meletakkan dasar yang kuat untuk Indonesia menjadi pemimpin dalam arena energi bersih di tingkat global. Dengan mengambil langkah-langkah tegas hari ini, kita dapat membentuk masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang. Dan pemirsa, terkait dengan pemerintah saat ini mengejar target sebesar 23% terkait dengan bauran energi terbarukan yang ditargetkan pada tahun 2025. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah meresmikan PLTS Cirata yang berada di Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan proyek besar Indonesia yang juga menjadi PLTS terbesar se-Asia Tenggara. Tentunya dengan diresmikannya PLTS Cirata ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk bisa menuju karbon netral pada tahun 2060. Tapi pemirsa, saat ini kita melihat realisasi dari bauran energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 12,3% dan tentu ini membutuhkan akselerasi untuk bisa menuju energi bersih tersebut. Lantas seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Kita akan bahas bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mona. Salam sehat ya Pak. Ya, salam sehat selalu. Nah Pak Dirjen, ini terkait dengan target kita di Indonesia tahun 2025, Pak Dirjen, 23% merupakan target bauran energi terbarukan di Indonesia. Dan kemarin seperti yang sudah disampaikan tadi, Pak Jokowi sudah melakukan peresmian PLTS Cirata. Namun tentu ini membutuhkan akselerasi Pak Dirjen. Hal apa lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat capaian target tersebut Pak Dirjen? Ya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah pertama-tama adalah membangun sebuah ekosistem. Ya, ekosistem percepatan bauran energi atau percepatan transisi energi. Nah, untuk membentuk semacam ekosistem tadi tentu harus ada regulasi. Nah, kita sebetulnya sudah memiliki regulasi, yakni Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik guna mendorong target penurunan emisi Indonesia tahun 2030. Ya. Jadi Perpres nomor 112 tahun 2022 itu menjadi dasar pengakhiran operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pada 2050. Nah, jadi memang yang memberikan kontribusi terbesar kerusakan lingkungan dalam hal ini adalah udara yang tidak sehat, yang mengandung karbon, ya adalah antara lain ya PLTU, terus pembangkit listrik tenaga uap. Karena itu PLTU inilah yang harus kita akhiri, dan kita mengakhirinya memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan, seperti sulap begitu. Jadi Peraturan Presiden nomor 112 ini adalah jalan pembuka bagi kita untuk menuju penghapusan PLTU pada tahun 2050. Nah, kemudian secara ya internasional kita juga, ya Indonesia ini kan sudah meningkatkan komitmennya pencapaian Nationally Determined Contribution atau NDC
pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi per 23 September 2022 31,89% atau hampir 32%, sebelumnya 29%. Ini artinya kan ada peningkatan, ada percepatan. Dan 43,20% sebelumnya, ya, secara conditionally. Ya, conditionally itu artinya kita kondisikan, ya, dari sebelumnya 41%. Nah, inilah juga yang kita sebut percepatan. Baik yang unconditionally maupun yang conditionally, yang kita rancang maupun yang terjadi secara alami. Nah, kemudian terkait efek gas rumah kaca atau polusi udara yang saya sebutkan tadi, pemerintah telah mengimplementasikan pasar karbon, ya, sesuai dengan peraturan yang telah ada. Pada Juli 2023, pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2023, ya, di mana bendungan tidak lagi membatasi luasan badan air di waduk yang dapat dimanfaatkan untuk PLTS terapung di angka 5%. Jadi PLTS Cirata yang tadi disebutkan itu ini sesuai dengan Permen PUPR. Nah, ini skalanya bisa lebih besar lagi. Saat ini pemerintah juga sedang membuat regulasi untuk pemanfaatan energi bersih dan diharapkan pada tahun ini bisa selesai, yakni melalui Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau UU EBET. Pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan energi nasional atau KEN dengan merevisi peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014. Dalam KEN yang baru nanti ada sejumlah perubahan yang akan dimasukkan pemerintah, yakni lebih agresif membangun pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, menyesuaikan target net zero emission atau NZE 2060 dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya di dalam PP KEN nomor 70 tahun 2014, penggunaan energi nuklir masih dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Nah, di KEN baru nanti pemerintah membuka jalan dimulainya proyek PLTN skala kecil. Nah, dengan berbagai program yang diawali dengan regulasi seperti yang saya sampaikan tadi, nah, tentu diharapkan Indonesia lebih berpeluang mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat sesuai dengan Paris Agreement atau perjanjian Paris. Baik, ini berarti dari pemerintah Indonesia sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi sudah sangat baik sekali membaca situasi seperti apa regulasi yang akan dikeluarkan untuk bisa menyukseskan dari perjanjian Paris tadi pada tahun 2060 nanti. Namun Pak Dirjen, ada satu hal lagi yang menjadi pertanyaan banyak orang terkait dengan biayanya yang sangat tinggi. Namun sebelum kita lanjutkan Pak Dirjen, kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.